semua, kali ini Fidas berkesempatan untuk mewawancarai politikus Indonesia Ibu Mutia Faridah Hatta. Beliau adalah anak dan salah satu tokoh proklamasi Indonesia, Muhammad Hatta. Saya dilahirkan di Yogyakarta sebagai anak sulung dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Waktu itu beliau adalah proklamator kemerdekaan Indonesia bersama Bung Karno dan juga wakil presiden RI yang pertama. Dan sejak tahun 75 saya menjadi dosen. Saya menjadi menterinya Pak SBY. Saya sebetulnya ikut dengan suami. Kalau saya ikut menjadi anggota partai, saya bisa mendidik orang-orang partai jadi kader partai itu dalam konteks budaya. Jadi budaya nasional. Jadi bagaimana kehidupan berbangsa bernegara, etika kehidupan berbangsa bernegara seperti apa. Tapi perjalanan partai kita di Indonesia kan beda gitu. Jadi akhirnya saya tidak sempat untuk mendidik. Saya melihat perjalanan politik sekarang ini tidak sesuai dengan harapan saya, tidak membuat negara ini tertolong gitu untuk maju. Nah, saya kira ini tugas kita semua untuk memperbaiki etika politik maupun jalannya peran politik di dalam pembangunan negeri ini. Nah, saya juga menulis, kemudian juga saya berceramah di mana-mana kepada pengambil keputusan supaya mereka sadar kita ini tidak hanya sekedar membangun merdeka dan merdeka sudah gitu ya, tapi kita harus mengelola negara yang sudah dimerdekakan. Karena ayah saya sendiri sebagai proklamatornya bersama Bung Karno. Jadi Bung Hatta itu saya melihat langsung bagaimana beliau sangat mencintai tanah air dan bangsa dan ingin membangun bangsa kita menjadi bangsa yang berkarakter kuat. Saya melihat bahwa kita ini bangsa yang besar, tidak boleh terjajah secara pikiran. Prestasi saya kira ketika saya menjadi menteri, saya mendapat Mahaputra dari presiden dan menteri-menteri yang lain juga mendapat. Tapi saya merasa saya mempunyai satu prestasi karena saya membuat undang-undang untuk melindungi perempuan dan anak. Yang kedua, undang-undang mengenai pornografi. Jangan sampai bangsa kita, terutama anak-anak muda, bisa menjangkau pornografi, ya, sehingga menjadi korban dari pornografi itu. Sedikitnya saya sebagai anggota One Team Press, saya menyampaikan itu kepada Presiden. Dan yang kedua adalah kebudayaan. Kebudayaan itu sangat tidak dipahami oleh banyak pihak, termasuk pengelola sendiri, sehingga pemeliharaan aset-aset budaya, kekayaan budaya sering tidak dipahami. Padahal itu adalah aset kebanggaan Indonesia dan daya gunakan untuk pariwisata. Ya, itulah prestasi saya. Kalau dibilang prestasi, tapi saya tidak merasa saya tidak boleh sombong gitu, karena masih banyak hal yang harusnya bisa saya bikin tapi saya belum bikin. Bahwa tidak semua perempuan mau mengubah dirinya gitu untuk maju. Takut di rumah itu kalau bapaknya bilang tidak usah sekolah lagi, takut ya. Atau suaminya bilang kamu nggak usah kerja di luar rumah, kamu ngurus anak-anak saja. Yang diinginkan di negara kita ini adalah hubungan laki perempuan itu setara tapi saling melengkapi.
pasti duka ada. Kalau kita berantem sama saudara kandung, dimarahi orang tua kalau nakal, musuhan sama teman gitu, itu bisa terjadi. Tapi selama ini saya selalu bisa mengatasi. Tidak ada hal yang saya sedihkan karena tidak saya capai gitu, nggak ada. Karena saya berpikir kalau saya tidak bisa mau menuju A tidak terjadi, ya sudah ada B gitu, saya bisa unggul di tempat lain. Kita menjauh dari orang yang tidak baik kepada kita daripada kita berteman dengan dia tetapi di belakang kita dia memusuhi kita. Nah, saya selalu mencari hal positif. Kenapa saya tidak gagal di situ? Betapapun beratnya, harus mencari solusi. Dan itulah perjuangan, mencari solusi itu sendiri perjuangan yang harus dilihat sebagai perjuangan yang mengasyikkan. Pertama, untuk anak-anak muda sekarang, kenali Indonesia, keunggulan Indonesia. Kita mesti bangga tentang apa yang kita miliki, dan kekayaan alam tentu juga aset. Aset ini jangan sampai hanya menguntungkan bangsa asing tapi tidak menguntungkan kita sendiri. Kedua, cintailah rakyat, karena rakyat ini yang dimerdekakan oleh proklamator dan para proklamator dan pendiri negara, membangun dan mempersatukan bangsa kita ini supaya kita tetap menjadi bangsa yang besar dan negara kita menjadi negara yang besar. Sampai situ dulu wawancara Fides dengan Ibu Mutia Hatta. Semoga pesan-pesan dari beliau dapat tersampaikan ke pemuda-pemudi Indonesia. Maju terus Indonesia!